Ini kita tanya lagi, apakah pelatihannya berjalan serius? Jangan-jangan pelatihannya memang juga disulap-sulap kan? Ya jangan-jangan ini ya kita bukan apa, karena memang Pelatihan dalam sulap. kebanyakan itu kan juga ada misalnya pelatihannya 3 hari diisi 1 hari, yang 2 hari datang, 1 hari datang, 1 hari pelatihan, 1 hari pulang. Pelatihan akhir tahun ya Pak? Ya, apalagi pelatihan akhir tahun gitu kan. Ya dana masih banyak ya kan, ya, dana refocusing atau apalah namanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Lon, lama tidak menyapa bersama Don Tuan Indah Rastikasari di edisi kita Senin 10 Januari 2022, tepatnya di episode ke-41 di tahun kedua. Sudah tahun 2022 pastinya, kita pasti punya banyak target, capaian-capaian di tahun ini. Dan pastinya kami juga di awal tahun ini kita juga khususnya di daerah Aceh Utara dan Aceh Timur, kita mendapat kabar duka dari rekan Lon di sana bahwasannya sedang musibah banjir bandang. Kita doakan pastinya bersama, semoga banjirnya segera surut dan pastinya Allah beri kekuatan untuk rekan Lon yang ada di sana khususnya. Sehat terus rekan Lon pastinya, dan kita akan berbicara. Menarik juga ketika berbicara di awal tahun ini tentang ekonomi, UMKM khususnya. Kita akan berbicara ini dengan tema kita. Kenapa pelaku UMKM Kota Banda Aceh? Nah ini jalan di tempat. Kenapa jalan di tempat? Nah, kita akan bahas ini bersama Pak Tabrani Yunis, Direktur Center of the Community Development and Education CCDE Banda Aceh. Pak Tab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Tab. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Ya. Senang nih ketemu Pak Tab lagi setelah Ya sudah lama. sekian lama. Mungkin ada 10 tahun ya nggak ketemu ya. Ya, Pak ya, nggak beda Pak Tab. Dari dulu sampai sekarang masih ganteng. Masih ganteng. Pak Tab. Ya. Alhamdulillah minimal ya Pak. itu menghibur ya, menghibur diri Pak. sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi ya Pak? Iya, memang harus menghibur diri sendiri. Kalau enggak kita juga akan tenggelam dalam kegalauan sendiri. Kegalauan. Kan? Jadi energi positif itu harus hadir di diri kita harus sendiri. Harus dihadirkan. Ya, kalau memang hidup harus optimis ya. Wis, ini menarik dari Pak Tab. Ini nggak beda. Jadi nggak ada yang berbeda. Dari dulu sampai sekarang tetap optimistis. Idealnya berbeda. Idealnya berbeda menjadi lebih baik. Covernya aja yang beda dikit ya Pak. Iya, karena hidup ini kan kalau tidak ada perbedaan berarti tidak ada peningkatan. Baik. Peningkatan itu terjadi adalah ketika ada perbedaan dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Wis, kondisi lebih baik. Tapi ini kayaknya banyak nih target Pak Tab di 2022 ini ya Pak ya. Ya sebenarnya setiap kita harus memiliki resolusi. Yes. Ya bagaimana apa saja yang kita ketika berubah tahun jangan hanya kita ingin suka main-main meletuskan kembang api atau petasan. Itu kan sesuatu yang sangat mungkin mubazir. Tapi kalau seandainya euforia sesaat ya Pak. Iya, euforia sesaat. Tetapi oleh sebab itu ya kita harus punya resolusi ke depan ini kita harus bagaimana. Nah, harus punya target. Target kita adalah bagaimana kalau seandainya kita sekarang berada pada level 2, harusnya pada level berapa kita harus punya. Nggak sanggup level 5, mungkin kita sampai ke level 4 gitu. Wes. Dan itu kemudian yang menjadikan Pak Tab sampai hari ini ya Pak. Dari 91 CCD ya Pak, benar ya? Ya, CCD itu 93, tapi 91 91 atau apa itu saya dulu di Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kalau CCD itu didirikan tahun 93. Oke, tapi bidangnya sama namanya aja. Bidangnya kita lebih khusus kalau CCD. CCD lebih spesifik untuk kegiatan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta anak. Oke. Jadi kita membangun lewat pendidikan, kemudian pengembangan ekonomi serta penerbitan. Makanya cikal bakal dengan kegiatan ini terbitlah majalah Potret dan majalah Anak Cerdas. Majalah Potret dan Anak Cerdas itulah hasilnya. Potret dan majalah Anak Cerdas. Jadi ada dua. Ada dua. Jadi majalah Potret dan majalah anak cerdas. Jadi dari 91 Pak, berarti pengembangan dari 93 tadi ya Pak ya? Ya kalau CCD 93. CCD 93, tapi Pak Tab ini kan memang sudah malang melintang Pak. Ya melintang dan saya suka pakai bahasa itu karena Pak Tab ini sudah kemana-mana lah Pak ya. Alhamdulillah. Dengan pengalamannya. Itu rahmat Allah juga. Sebenarnya dari kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan, ya mungkin juga kegiatan menulis yang membuat orang mengenal kita, sehingga kita dengan rahmat Allah itu sebuah sadakan hikmah di balik pekerjaan sosial yang kita lakukan, yang sebenarnya mungkin tidak semua orang juga bisa mendapatkan itu. Well, Pak Tab ya, walaupun suka menulis ada, ya Pak? Ya saya suka menulis dan alhamdulillah
Saya memang mulai menulis di media sejak tahun 89, Juni 89, dan sampai dengan hari ini saya masih menulis. Ini sekarang juga saya sedang menulis tadi, yang saya tuliskan ya tentu saja di media-media online saya ini. Saya tidak lagi menulis di media cetak ataupun katakan seperti surat kabar. Kalau dulu saya senang di situ, karena sekarang saya nggak suka menunggu terlalu lama, ingin cepat. Gitu. Jadi ngikutin perkembangan ya, Pak, suka praktis yang cepat ya, Pak? Iya, sesuai lah dengan perkembangan zaman. Ketika zaman berubah, jangan kita ketinggalan zaman dan kita tergilas oleh zaman. Ya kan? Jangan tergilas oleh zaman. Tapi Pak, mungkin ada yang belum tahu nih Rakanlon. Untuk CCDI sendiri, Pak, fokusnya tadi ada pengembangan. Fokusnya kita sebenarnya kan kegiatan pemberdayaan dan penguatan perempuan. Lewat payungnya adalah memberikan pendidikan. Pendidikan, mengapa pendidikan? Sebenarnya adalah, kalau saya bercerita itu kan memang panjang, ya itu landasannya adalah berangkat dari keprihatinan terhadap kehidupan perempuan di Aceh pada saat itu yang miskin. Miskinnya itu bukan hanya miskin ilmu, miskin harta, tapi juga miskin ilmu, yang menjadi landasan, menjadi akar masalahnya kemiskinan. Sudahlah miskin harta, miskin ilmu, ya, itu pasti, yang Pak temui. Ya, miskin ilmu pasti akan miskin harta. Jadi oleh sebab itu yang harus kita sentuh adalah lewat pendidikannya. Nah, kemudian juga kita bangun kemampuan ekonominya untuk membangun yang kita sebut dengan membangun kemandirian ekonomi perempuan. Nah, ketika mereka sudah mampu demikian, sudah mampu berekspresi, maka kita harus sediakan juga lah media atau katakanlah alur atau jalur untuk mereka mengekspresikan pikiran-pikirannya. Selain lewat forum-forum juga bisa. Makanya kita terbitkanlah majalah potret sehingga mereka bisa mengekspresikan pikiran-pikiran mereka di dalam di dalam majalah yang kita terbitkan. Nah, saat ini tidak terbit lagi dalam bentuk majalah, tetapi kita terbit online. Jadi, sudah online. Nah, penulisan juga sudah semakin umum. Dulu hanya dari Aceh, kemudian ya bermetamorfosis sampai penulisnya juga ada dari luar negeri dan sebagainya. Kita juga menerima misal tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris. Cuma pendekatannya adalah kita pendekatan citizen journalism, karena kita tidak punya wartawan, tetapi kita semua orang adalah wartawannya, semua orang adalah penulis, maka berikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan. Dan oleh sebab itu saya setiap saat mengajak orang, ayo menulis, dan saya bukan hanya mengajak, tapi saya juga menyediakan media untuk menulis. Oke, artinya fokus utama awal Pak itu untuk dampingan ya Pak ya? Untuk memang awalnya kita memang lewat pendampingan, memberikan pendampingan kepada perempuan dan kelompok-kelompok perempuan. Yang kelompok-kelompok itu memang kita beri nama perempuan usaha kecil. Lalu ada kelompoknya bernama KPUK, kelompok perempuan usaha kecil. KPUK. Ya, jadi memang kita sejak tahun 1993 itu mulai ya bergelut untuk membangun kemandirian ekonomi perempuan. Walaupun saya bukan seorang sarjana ekonomi, saya hanya seorang sarjana S1 yang S1 apa Pak? S1 di FK Bahasa Inggris. FK Bahasa Inggris. FK Bahasa Inggris. Jadi saya bukan cuma bagaimana kemudian saya bisa mengajarkan orang entrepreneurship segala macam, itu kuncinya adalah pada belajar. Ya, belajar dengan lewat bacaan-bacaan. Ya, tentu saja sejauh kemampuannya kita miliki. Lalu kalau kemampuan itu dimiliki, ya alangkah bagusnya kalau bisa berbagi. Karena berbagi itu indah. Dan berbagi itu sebenarnya adalah bagaimana juga membagikan pengetahuan, keterampilan, dan juga kebahagiaan bersama dengan orang-orang lain. Manis yang memang banget membutuhkan. Ya Pak, ideal banget maksudnya rencana-rencananya. Dan alhamdulillah ini dari 93, sudah lebih belasan tahun Pak. Awalnya dari Abdi ya Pak ya? Saya ya berangkat itu dari kegiatan itu saya memulai dari kampung sendiri, ini Mangging. Oh Pak asli Mangging? Ya, saya asli Mangging. Jadi pada saat itu kami mengorganisir 2 kelompok perempuan di Kampung Padang dan Kampung Tengah di Mangging. Kalau dulu Aceh Selatan, kalau sekarang sudah Aceh Barat Daya. Sudah mekar. Sudah mekar. Jadi dari situlah bermulanya, lalu ya bergeraklah sampai akhirnya ke ibu kota tahun berapa Pak? Ya kalau seandainya kantor memang di Banda Aceh. Tapi kita mengambil ya kelompok dampingannya memulai di sana. Dari kampung sendiri. Ya karena ya kan melihat kondisi kehidupan saudara-saudara saudara-saudara sekampung ataupun saudara-saudara yang miskin, ya
ketika kita sudah diberikan ilmu, sudah diberikan rahmat oleh Allah, memiliki ilmu, pengetahuan yang bisa kita bisa kita berikan kepada orang lain, ya kenapa tidak? Ya itu semuanya pada saat itu tentu saja kita lakukan secara sukarela, karena panggilan hati, karena panggilan jiwa, ya karena tentu saja disebabkan dengan background saya lahir dari keluarga paling miskin. Jadi oleh sebab itu ya sesuai dengan niat saya pada saat saya berangkat ke Banda Aceh tahun 79, saya berdoa kepada Allah, saya mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku ingin hidup lebih baik daripada orang tuaku. Nah, tidak dari orang lain, dari orang tuaku, karena memang saya terus terang orang tua saya, ayah saya hanya seorang buta huruf dan buruh kasar. Kemudian ibu saya kebetulan mungkin ada pendidikan sampai dengan SD. Nah, tapi dengan semangat itu hidup memang harus hijrah. Saya dari kampung ke Banda Aceh memang untuk hijrah, untuk bisa mengubah nasib. Alhamdulillah saya sudah menemukan perubahan nasib yang diberikan oleh Allah. Ya sampai dengan hari ini saya bisa menikmati nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Masya Allah, ini poin yang menarik rekan Lon, itu bisa kita ambil. Karena dari pengalaman, itulah hikmah ya Pak ya. Kita bisa ambil dari pengalaman orang. Banyak sekali hikmah. Dari cerita-cerita orang. Tadi poin yang menarik adalah hijrah. Hijrah, ya. Kita harus lebih baik. Segala sesuatu memang kalau ingin berubah, hijrahlah. Ya pindah dalam pengertian hijrah bukan hanya pindah tempat, lokasi, tapi ya, Pak. juga bagaimana mengubah. Ya kita dalam konteks pendidikan yang kita sebut mungkin kita belajar ingin mengubah bagaimana dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari kita tidak mau menjadi mau. Jadi kuncinya pada mau. Kalau mau pasti bisa. Kalau mau ya kita akan bisa berubah. Kalau nggak mau tinggal tempat. Bisa pun tidak akan pernah. Nggak akan jalan ya Pak? Jalan. Gitu. Pak, dari sarjana pendidikan kita katakan Pak. Ya. Pendidikan bahasa Inggris, tapi Bapak tertarik kemudian ke ekonomi, bahkan kemudian tadi membangkitkan salah satunya juga di CCDE itu ada pemberdayaan ekonomi, Pak. Sebenarnya bukan hanya pada ekonomi ya, saya orangnya mungkin tidak mau atau tidak suka dengan satu bidang pekerjaan. Ya termasuk gitu pekerjaan. Ya, jadi saya kan juga kalau setelah saya tamat dari FKIP, saya tamat dari program diploma 2 tahun bahasa Inggris tahun 84 saya jadi guru. Nah, pada tahun 89 saya sudah mulai mengajar di kursus bahasa Inggris karena memang kemudian saya juga pada tahun 89 saya mulai menulis di media. Lalu 89 90 itu mulai mencoba menjajaki belajar bagaimana berorganisasi di organisasi non pemerintah yang kita sebut dengan LSM. Jadi saya belajar itu sampai saya juga magang ke Solo untuk belajar itu dengan biaya sendiri karena memang ingin membangun kepedulian, membangun sikap kritis, membangun diri menjadi sosok yang bisa inovatif, ya tidak monoton. Jadi makanya saya juga mencoba menjalankan banyak hal. Nah, oleh sebab itu ya dalam hidup saya juga sebagai seorang guru, saya juga mungkin bisa dikatakan ya guru yang penulis ya. Kemudian sebagai seorang guru yang juga saya sekarang guru yang aktivis. Ya aktivis dalam pengertian juga bekerja untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, kemanusiaan. Dan juga ya saya juga menjadi pendamping ataupun membangun kemandirian ekonomi perempuan tadi ya lewat kegiatan-kegiatan pelatihan manajemen usaha yang saya berikan kepada kelompok-kelompok perempuan yang didampingi oleh CCDE. Nah, sampai juga saya harus juga konsisten ketika saya mengajarkan orang ketika saya mengajarkan orang entrepreneurship, loh kan aneh saya tidak punya usaha. Oleh sebab itu ya makanya saya harus punya usaha. Jadi sebelum tsunami, mulai tahun 2003 saya sudah mulai membuka usaha itu. Supaya nanti ketika orang kelompok-kelompok perempuan itu bertanya, Pak, bisa berbagilah pengalaman sedikit tentang bagaimana menjalankan usaha. Kalau saya nggak punya usaha, apa yang terjadi? Apa yang dibagi? Orang mengatakan, apa yang bisa bagi? Jadi dengan adanya usaha yang saya lakukan, saya bisa menceritakan bagi segala pengalaman bagaimana dari awal menjalankan usaha, membangun usaha itu. Kemudian juga itu satu. Kemudian kebetulan saya mengajarkan bahasa Inggris. Nah, saya juga harus konsisten. Jangan hanya anak orang saja harus bisa bahasa Inggris yang saya ajarkan. Nah, anak saya harus lebih pintar.
malah harus lebih pintar dari saya di dalam belajar dalam berbahasa Inggris. Oke. Dan fakta sekarang memang saya mengatakan saya banyak dikritik oleh anak saya, Oke. walaupun mereka masih kecil-kecil. Ketika saya salah mengucapkan bahasa Inggris, langsung mereka mengatakan, oh that's wrong, that's Oke. not right, so you make a mistake. Ya, Oke. jadi langsung seperti itu. Selain itu ya saya berangkat dari menulis itu tadi. Saya juga menerbitkan media. Ya bukan satu media yang saya terbitkan, tapi saya menerbitkan 2 media. Media ya potret. Alhamdulillah ketika media-media lain berguguran, saya sampai dengan hari ini masih tetap eksis. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Artinya juga pengusaha media ya Pak, bisa kita Ya, bilang salah satunya. kalau dikatakan pengusaha mungkin saya media dalam pengertian mencari untung secara finansial. Tapi dalam media yang saya gunakan saya bukan mencari untung finansial, tapi saya mencari untung near finansial. Artinya saya mendapatkan kepuasan batin dengan menerbitkan 2 majalah itu. Saya sangat bahagia ketika saya bisa membahagiakan orang. Ya, dan juga mempercepat kebahagiaan orang. Apa itu? Saya mengajak orang menulis, ataupun ketika orang mengirimkan tulisan kepada saya, ke potret, atau orang mengirimkan ke majalah Anak Cerdas, itu saya selalu saja berusaha mempercepat proses tulisan itu dan saya muat. Kenapa? Karena ketika cepat dimuat, orang lain pas dia tahu, oh sudah dimuat, mereka begitu bahagia. Bahagia. Nah, kebahagiaan itu adalah Terkirim lagi ya Pak. terkirim Akhirnya lagi kebahagiaan itu kepada Oke. saya. Jadi pancaran kebahagiaan itu menjadi juga kebahagiaan yang begitu besar kepada saya. Nah, makanya sampai dengan hari ini saya juga bergerak untuk membangun gerakan literasi. Oke. Saya dengan senang hati, dengan sukarela diundang, diminta, Pak ayo bantu memberikan motivasi kepada jadi ke sekolah narasumber ini, ya, ke Pak? sekolah itu ya sebagai narasumber. Nah, jadi kalau dilihat tadi kehidupan saya itu berliku-liku. Wis. Ya, jadi saya menikmati itu. Dan saat ini kenapa saya mungkin konsen juga dengan UMKM? Di samping memang pertama saya mendampingi kelompok-kelompok perempuan usaha kecil sejak tahun 93. Nah, sampai dengan saat ini juga sejak tahun 19 tadi sebelum tsunami saya sudah buka usaha tapi hancur di sapu tsunami. Lalu ya saya fokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan di CCDE dan juga menerbitkan majalah potret dan Anak Cerdas. Lalu tahun 2014 sebagai exit strategi. Ketika saya sudah merasa ya sudah terlalu lama juga saya di dunia organisasi non pemerintah, walaupun sampai sekarang ada tapi tidak seaktif dulu. Nah, saya maka memulai membuka usaha. Membuka usaha itu tujuannya adalah ingin juga menjadikan itu sebagai sebuah sekolah. Oke. Sekolah untuk siapa? Yang pertama sekolah untuk bagi diri saya. Itulah tempat saya belajar bagaimana saya membangun sebuah usaha. Spesifiknya apa Pak? Di mana? Di Potret Galeri. Potret Galeri. Ya, saya buka Potret Galeri. Jadi itu dengan maksud adalah untuk memberikan pembelajaran kepada diri saya, menjadi sekolah bagi saya, karena saya bukan seorang entrepreneurs, ya. Tapi saya bukan itu, tetapi saya belajar untuk menjadi seorang entrepreneurs. Ya, saya membuka usaha, saya memulai dengan modal yang kecil. Lalu bagaimana untuk membuat usaha itu bisa jadi penuh? Ya tentu saja inilah yang harus kita bagi. Apa yang dijual Pak? Saya menjual berbagai produk mainan edukasi, kemudian juga souvenir pernikahan, ada produk-produk dari Jepara dan juga produk-produk UMKM dari Jawa. Dulu juga ada dari Aceh, tetapi kemudian ternyata saya berusaha memasukkan produk-produk yang dari Aceh. Ternyata ya saya tidak bisa bertahan dengan itu. Pada niat awal adalah sejak tahun 2007 saya berniat ingin membuka sebuah galeri yang bisa menampung produk-produk dari UMKM yang ada di Aceh. Tapi saya mencoba menginisiasi, sayangnya sampai dengan tahun 2013 itu belum ada sebuah produk pun yang bisa saya. Kenapa Pak? Di mana? Ada banyak hal sebenarnya. Jadi kita ada produk-produknya, tapi produknya terkadang ya tidak sesuai dengan
keinginan konsumen. Contohnya apa Pak yang sudah pernah? Ya sebenarnya kan dulu lebih banyak pada sektor makanan, orang membuat produk-produk makanan, ya produk makanan, makanan kering, ataupun juga misalnya dulu saya juga mendampingi kelompok-kelompok perempuan yang membuat kasab. Nah, kasab itu semacam kerajinan menyulam ya. Nah, tapi itu juga sebenarnya tidak jalan ya disebabkan ya mungkin pada saat itu orang juga melihat kualitas, juga harga yang tidak sesuai. Memang untuk bidang konveksi kita di Aceh sebenarnya prospeknya tidak bagus. Di bidang konveksi. Konveksi, ya sebenarnya itu kalau kita bicarakan itu panjang ya tentang ya, salah satunya itu. Kita juga mendampingi misalnya memberikan bantuan mesin jahit untuk bisa membuka usaha ya di bidang konveksi. Saya sudah lakukan itu, tetapi juga tidak jalan disebabkan juga nanti ya harga jualnya tidak sesuai, tidak apa. Jadi kita harus lebih mahal. Antara modal dan harga jual nggak? Iya, membuat harga jual kita persaingan di pasar. Misalnya kita jahit baju yang kita jahit itu bisa lebih mahal dari baju yang dijual di pasar. Jadi kalau di pasar lebih murah dan tidak harus menunggu lama, kenapa harus dijahit? Kalau di pasar malah kita bisa mencoba cocok atau tidak. Tapi kalau seandainya dijahit kan akan lama. Sudah lama nggak pas pula nanti. Di bidang konveksi kayak gitu kondisinya. Iya, begitu kondisinya. Bagaimana kemudian hari ini misalkan di Kota Banda Aceh Bapak, gimana kondisi UMKM-nya? Berliku kalau jalan di tempat? Ya sebenarnya saya kalau melihat UMKM mungkin ini kan kita lihat dari perspektif kita ya. Kalau dari perspektif pemerintah provinsi atau pemerintah kota, ya mungkin mereka mengatakan ya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi kalau saya mungkin melihat, saya boleh mengatakan ya, kalau saya katakan jalan di tempat, nanti saya nggak ada bergerak sedikit pun, saya juga nanti saya dimarahin juga oleh mereka kan. Tapi saya mengatakan, saya mengatakan tidak sehat. Ini jangan-jangan Pak Atap, jangankan nanti dimarahin jadi nggak. Saya sebenarnya nggak takut dimarahin. Ngapain saya nggak dimarahin? Saya bukan bawahan mereka. Kan nggak mesti takut saya dengan mereka kan. Takut dengan Pak Aminullah. Ngapain saya takut Pak Aminullah? Pak Aminullah mungkin takut sama saya. Gitu. Jadi Pak Aminullah takut sama Pak Tabrani. Nggak gitulah kira-kira kan. Jadi gini. Nah kalau saya melihat UMKM, saya suka sekali mengamati ya. Setiap misalnya ada bazar atau ada pameran, saya selalu saja saya datangi itu. Saya datangi orang-orang yang menjaga di pameran. Selalu saja saya menanyakan banyak menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Apa poin penting yang Pak Atap dapat? Ya sebenarnya saya ingin mengetahui sebenarnya seperti apa yang mereka lakukan. Dan yang paling penting saya ingin ketahui tentang keberlanjutan dari usaha itu ada nggak? Jadi nggak cuma hanya sekedar bazar ya Pak? Enggak. Bukan hanya sekedar kalau bazar itu, inilah kalau ingin kita mengatakan mungkin saya sudah menulis tentang sebenarnya yang saya tulis itu nasib UMKM di ujung negeri. Nah di ujung negeri itu. Artinya ujung negeri Aceh ya Pak? Ya salah satunya Aceh. Jadi salah satunya Aceh dan khususnya mungkin kita ambil Kota Banda Aceh lah, tempat kita berdomisili, tempat kita tinggal, tempat kita bisa bersosialisasi, tempat kita belajar ya. Kita melihatlah bagaimana di Aceh. Nah sebenarnya kalau kita lihat mungkin kenapa saya akan di ujung negeri karena memang kalau Jawa itu kita mengatakan di sentral ya seperti Jogja lah. Kenapa Jogja seakan-akan menjadi surganya UMKM. Di sana hidup semuanya ya mungkin satu sisi yang pertama mereka dimenangkan oleh, kalau kita bandingin jauh ya Pak, kita jauh itu di persoalan letak geografis. Ketika UMKM di sana yang letak geografis yang memudahkan, mudah dalam pengertian bahan baku mungkin yang tersedia di sana, walaupun bahan bakunya juga banyak dari sini, mungkin seperti rotan dibawa ke sana, dari sana diproses dan kita beli di sana, kita bawa pulang lagi kemari. Tapi alhamdulillah masih bisa kita jual dengan harga yang masih terjangkau. Kita untung lah gitu ya, masih dapat untung. Masih dapat untung. Jadi secara geografis seperti itu, dia berada di tengah dan kita berada di ujung. Nah mungkin itu kita kalah. Apa yang membuat kita kalah? Pada pemasaran produk UMKM. Karena mereka berada di sentral, jadi produk mereka bisa, kalau ada yang ingin membeli dari Aceh,
mereka bisa kirim dari sana ke Aceh. Kalau kita dan juga kalau dari Papua mereka kirim ke Papua Ya, karena di bisa dari tengah. ujung. Tapi coba bayangkan kalau ada orang Papua ingin membeli produk Aceh, berapa ongkos kirim yang akan dikeluarkan? Perhitungannya banyak ya Pak. Berapa harga yang akan sampai ke Papua? Nah ini mungkin juga ya salah satu kondisi yang yang kita katakan yang membuat sakitnya UMKM di Aceh itu pertama. Yang kedua, kalau kita melihat UMKM di Aceh, ya produknya tidak sustainable, ya tidak berkelanjutan. Dan produk-produknya malah kalau saya boleh katakan kebanyakan ya boleh saya bilang tidak siap pasar. Kenapa tidak siap pasar Pak? Bahkan misalnya dari awal kan sudah betul-betul dibuat. Siapa yang betul-betul maksudnya? Misalkan pelaku UMKM-nya sendiri. Pelaku mereka UMKM ya oke. Ya. Tapi kalau seandainya kita lihat saya berani mengatakan bahwa kebanyakan UMKM kita itu produknya itu adalah produk berbasis bazar, berbasis pameran. Produk itu dibuat adalah ketika mungkin ada pesanan dari misalnya katakanlah kalau seandainya departemen dinas koperasi atau ada yang membuat acara, maka saat itulah mereka berlomba-lomba membuat diberikan misalnya stand untuk meletakkan barang. Nah, ini kan sesuatu yang tidak sehat. Jadi produk itu harusnya berkelanjutan, ya sustainable ya. Jadi ya sustainable juga artinya nanti sangat tergantung kepada pasarnya. Bagaimana kalau pasarnya nggak ada, ya bagaimana bisa sustainable? Nah, jadi kalau dia berbasis berbasis bazar, maka barang-barangnya bazar. Walaupun mungkin kita lihat sekarang nih banyak toko-toko souvenir di Aceh ya, di Aceh khususnya di Banda Aceh kan banyak toko souvenir. Tapi coba kita lihat ya berapa banyak ya sekarang ini omset mereka untuk itu. Kita nggak tahu ini mudah-mudahan mereka banyak mendapatkan punya omset yang besar. Apalagi kemarin pasca pandemi ya Pak. Sekarang kan kita coba transisi. Di masa pandemi lagi ini ini kan juga sangat terhempas. Coba transisi lagi ya Pak, untuk bangkit kembali. Tapi kalau kita melihat produk-produk yang dibuat saat itu ya, kita lihat aja lah berapa banyak perubahan yang terjadi dari produk yang dibuat, produk souvenir Aceh. Oke. Itu bicara souvenir kan Pak, sekarang kan juga zaman berubah, misalnya banyak online, tapi juga dukungan dari pemerintah kan juga penting ya Pak. Itu juga salah satu yang sangat mendukung bahkan. Iya, seharusnya pemerintah harus bantu di depan. Presiden kasih bantuan 2,4 juta ataupun sekian lah dikasih bantuan. Presiden memberikan, sebenarnya begini nih, kan kita bertanya apakah pada level kabupaten kota, misalnya Banda Aceh lah, apakah ya pemerintah kota Banda Aceh sudah maksimal atau sudah optimal membantu UMKM? Kalau saya mengatakan tidak. Tidak optimal bahkan? Tidak optimal. Bukan belum ya Pak, tapi tidak bahkan? Tidak optimal. Kalau belum masih ada harapan, berarti kalau belum masih ada harapan. Tidak optimal. Bayangkan saja, kalau saya melihat dari laporan yang saya baca di tulisan di KBA itu ya, bahwa kalau pihak pemerintah kota itu memberikan bantuan sebesar 426 juta kalau nggak salah. Pak Nurdin bilang meningkat terus Pak setiap tahunnya. Yang jumlahnya meningkat setiap tahun ya. Ya ini kan berdasarkan yang saya baca kan yang mengatakan itu Pak Nurdin. Iya. Nah, jadi kepala dinasnya ya. Nah, kalau 426 juta, saya mengatakan jauh lebih besar saya memberikan daripada pemerintah 426 juta untuk? Ya, untuk berapa? Nah, sekarang UMKM di Banda Aceh ada berapa? Kan ribuan jumlahnya. Jadi kalau artinya tidak merata. Iya, bagaimana bisa merata kalau duitnya hanya 426? Nah, kalaupun dikatakan ada, dan sebenarnya kan juga pemerintah ya lebih besar lah pemerintah pusat memberikan. Kalau tadi berapa jumlahnya? 4, bisa 2 sekian. 2, sekian juta untuk yang prakerja. Ya, prakerja kan? Nah, kalau itu yang diberikan, ya sebenarnya itu juga apakah pemberiannya itu untuk membangun, jelas itu untuk membangun UMKM? Saya katakan tidak.
penerimanya itu tidak semuanya memiliki UMKM. Iya, apalagi prakerja. Nah, setelah ada nggak dievaluasi setelah diberikan dana itu? Oke. Kalau hanya sekedar diberikan ya Kasih. selesai. Dan itu bukan sebuah indikator sukses. Memberikan, kita bisa memberikan lebih banyak dari itu. Tapi evaluasinya Pak ya, kemana Evaluasinya digunakan, dan sustain tadi Pak, Ya, harus sustain. berkelanjutan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kalau kita melihat ada banyak soal, ada banyak hal yang sebenarnya yang membuat UMKM kita ini apakah jalan di tempat, apakah dia sakit ya. Ya itu juga salah satunya perhatian pemerintah. Saya mengatakan pemerintah kota tidak serius. Tidak serius. Tidak serius. Kalau serius nggak begitu caranya. Caranya gimana Pak? Caranya dia akan Perspektifnya memberikan, Pak. ketika dia memberikan pelatihan, ya. Setelah pelatihan itu juga dia harus diikuti dengan setelah itu kan ada rencana tindak lanjutnya apa? RTL-nya jelas. RTL-nya jelas. Jadi kalau setelah pelatihan, ini harus kita pahami, ada perubahan mentalitas dari masyarakat kita pasca tsunami. Kalau dulu idealnya, kalau saya mengatakan, sebuah pelatihan itu diberikan ingin mengubah yang tadi saya katakan 3 ranah, 3 domain. Yang pertama, bagaimana memberikan pelatihan itu yang meningkatkan pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan. Ya, pengetahuan para pelaku UMKM. Oke. Kedua, dia juga memberikan keterampilan. Jadi meningkatkan keterampilan dan mengubah sikap. Jadi 3 ini yang dirubah. Jadi nggak cuma satu hal ya Enggak, Pak tidak. yang fokus. Nah, ini kita tanya lagi, apakah pelatihannya berjalan serius? Jangan-jangan pelatihannya memang juga disulap-sulap kan? Ya jangan-jangan ini ya kita bukan apa, karena memang Pelatihan dalam sulap. kebanyakan itu kan juga ada misalnya pelatihannya 3 hari diisi 1 hari, yang 2 hari datang, 1 hari datang, 1 hari pelatihan, 1 hari pulang. Oh, pelatihan akhir tahun ya Pak? Ya, apalagi pelatihan akhir tahun gitu kan. Ya dana masih banyak ya kan, ya dana refocusing atau apalah namanya kan. Nah, gitu. Jadi itu tidak efektif dan juga bukan hanya pemerintah. Orang yang ikut pelatihan juga terjadi perubahan mentalitas. Iya. Seharusnya mentalnya adalah bagaimana mendapatkan 3 hal tadi. Oke. Saya ikut pelatihan ini karena saya ingin berubah, saya ingin hijrah dari tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana saya harus hijrah dan berubah. Dulu saya nggak bisa ini, sekarang dengan pelatihan ini Kalau saya bisa sekarang gimana melakukan Pak ini. orang-orangnya Pak? Ya, saya masih melihat sama seperti sekarang. Sama aja. Berarti nggak ada yang berubah. asal jadi ikut, ini gitu. yang kalau saya mengatakan ini yang disebut dengan disorientasi. Disorientasi. Ya, disorientasi di dalam belajar ya. Oke. Nah, itu dan juga itu bukan hanya terjadi di sipil. Ini juga di dalam dunia pendidikan juga mengalami disorientasi yang besar. Orang-orang tidak lagi belajar mengejar ilmu, tapi belajar mengejar angka. Belajar mengejar angka. Ya, apa maksudnya? Yang dikejarnya adalah bagaimana mendapatkan angka-angka rapor, angka-angka ijazah, dan juga gelar, ya. Semakin cepat gelar didapat, semakin baik. Walaupun prosesnya tidak matang. Tapi kualitasnya Allah walam ya Pak. Kualitasnya ya tergantung mereka lah. Balik lagi. Balik lagi kepada mereka. Gitu. Baik Pak Tap, kalau ngomong sama Pak Tap ini emang nggak habis-habis Pak. Habis juga lah. Pasti habis bahan lah. Waktu kita harus habis tapi Pak Tap. Oke, begitu Waktu ya. kita udah harus selesai. Pak Tap, masukkan Pak Tap untuk pemerintah khususnya juga pelaku UMKM di tahun 2022 ini apa Pak Tap? Dari perspektifnya Pak Tap Nah, hari ini. karena kita berada dalam keterpurukan, ya bolehlah kita katakan keterpurukan akibat daripada pandemi yang begitu berat. Jadi oleh sebab itu, yang pertama seriuslah, sesuaikan dan juga konsistenlah di dalam membangun UMKM di Aceh. Pelajari apa akar masalahnya dan selesaikan akar masalah itu. Jangan selesaikan yang ada di permukaan. Itu sama saja dengan kita melihat dalam fenomena gunung es. Jadi lihat apa persoalannya. Kalau memang persoalannya saya mengatakan saya tidak pada persoalan modal. Modal itu sebenarnya kejujuran. Saya juga memberikan contoh, justru boleh saya katakan karena saya bisa berlaku jujur, maka saya bisa penuh barang saya saat ini di Potret Galeri. Saya bisa memesan barang ke Jakarta tanpa harus saya membayar dulu. Padahal saya nggak pernah kenal dengan mereka. Bukan sedikit, ya bukan 100-200 ribu, ya bisa saja sampai puluhan juta. Oke. Tapi saya dipercaya, dan itu kuncinya apa?
kejujuran. Jujur. Siapapun yang ingin melakukan usaha ini khusus pada apa namanya Pelaku, UMKM, Pak. kalau memang meminjam usaha, meminjam modal, gunakanlah modal itu untuk usaha. Jangan berkata meminjam dana untuk modal, tapi meminjam dana untuk membeli sepeda motor atau membeli yang barang-barang konsumtif, akhirnya uang habis, usaha nggak jalan, utang menumpuk. Nah, bagaimana sekarang ini? Walaupun kita tidak punya uang, dengan kejujuran kita bisa mengambil barang dari orang, kita jual barang orang itu, dan kita bisa membayarnya. Itu kuncinya. Poin untuk pelaku UMKM kejujuran. Kejujuran. Pak. Untuk pemerintah, Pak. Ya, seriuslah membangun diri sendiri, self development. Untuk pemerintah juga harus serius. Harus sesuai kata dan perbuatan. Kata dan perbuatan harus sama. Perbuatan kata. Jangan hanya juga misalnya mengucurkan dana, tapi bagaimana mengawal dan mengawasi agar dana itu benar-benar digunakan untuk menjalankan usaha dan berikan asistensi yang serius. Pendampingan. Jadi kalau diberikan pendampingannya serius dan selalu dilakukan itu, dan kita akan buatlah indikator yang jelas pada setiap perubahan yang terjadi. Memang ini berat, tapi kan kita ada dinas koperasi, ada dinas perdagangan, ada dinas-dinas yang lain. Ya, bersinergilah untuk membangun itu. Malulah kalau seandainya Kota Banda Aceh sebagai barometer Aceh, sebagai ibu kota Aceh, dan kita UMKM kita ternyata jauh tertinggal dengan orang lain. Jangan-jangan kita sama juga seperti kondisi Aceh secara keseluruhan, punya produk pertanian dikirim ke Medan, dari Medan dikirim kemari, walaupun dari berpadi dikirim ke Medan, dari Medan dedaknya dikirim kemari, dikasih untuk hewan, berasnya dijual untuk orang Aceh dan jauh lebih mahal daripada beras yang dibeli di Aceh. Serius? Ya, maka siapkan anggaran untuk itu. Nah, kalau nggak mau ya udah jangan usah diurus, ya kan? Anggaran yang tepat sasaran ya, Pak? Itu anggaran tepat sasaran. Oke. Nah, ini bagaimana bisa nggak menjamin anggaran itu tepat sasaran? Nah, jangan-jangan nanti ada saudara saya atau saudara beliau kan yang dekat itu. Harapan kita yang baik-baik ya, Pak. Tapi ya kita berharapnya baik-baik lah. Ini pastinya kita bukan ingin menjatuhkan orang, tapi menjatuhkan pemerintah kita. Tapi kan bagaimana mendorong pemerintah kita harus lebih serius lagi lah. Ketika masyarakat kita kaya, mereka UMKM itu menjadi besar-besar, sumber pajak lah. Pajak daerah juga bertambah. Ketika pajak daerah bertambah, siapa yang bahagia? Kan bukan hanya UMKM. Mereka-mereka yang ada di pemerintah juga. Pak Tap tadi Jogja hari ini ya, Pak? Ya, lihat Jogja hari ini. Bagaimana orang di daerah lain bisa, kok kita nggak bisa? Malu dong jadi orang Banda Aceh. Gitu ya. Baik, masukan kita pastinya untuk bisa membuat Banda Aceh lebih baik ya, Pak. Kita harus jadi bangga, walaupun dengan kondisi yang ada. Ya, pokoknya begitu ya. Jadi berikan juga kemudahan akses kepada modal capital resources, tetapi juga jangan lupa bahwa modal itu harus dikawal. Sama juga seperti memberikan modal kerja tadi ya, prakerja. Untuk apa kalau hanya sekedar membagi-bagi duit? Ya, jangankan dia, biarkan saja yang bagi kan. Saya bisa malah lebih bagus saya bagi-bagi untuk program seperti program sepeda kan. Ada sepeda nih Pak? Ya, kita sudah saya tadi dulu Pak Jo, ada program 1000 sepeda dan kursi roda untuk membantu anak yatim piatu, anak-anak miskin dan disabilitas yang kesulitan akses ke sekolah. Dan program ini sudah berjalan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, dan alhamdulillah lebih kurang sekitar 265 sepeda yang sudah kita antarkan kepada penerima-penerima yang berhak dan layak menerimanya. Gimana ngedapetinnya Pak? Mendapatkan apa? Misalkan yang ada rekan lo yang nonton hari ini, misalkan mau... itu ya, yang itu tadi kriterianya anak yatim piatu, atau yatim piatu atau piatu, tapi miskin. Kirim kemana Pak? Datanya itu mungkin Bapak bisa sampaikan? Ya sebenarnya kalau kirimnya ya tetap ke potret ya di Jalan Profesor Ali Hasimi Pangoraya Banda Aceh, dan itu kita akan verifikasi. Mungkin nanti kita bisa bantu ya Pak, kita sertakan. Ya kalau sebaiknya jangan meminta, sebaiknya lebih bagus ya menolong untuk menyediakan sepedanya. Kalau meminta banyak yang minta. Baik. Nah, berarti gitu. Tadi kita juga membuka kesempatan untuk rekan loan yang punya rezeki. Silakan menyumbang berapapun saja, Rp1.000 atau Rp10.000. Insya Allah uang yang diberikan itu tidak akan pernah dipakai untuk biaya transportasi, tidak dipakai untuk biaya makan, tidak dipakai biaya honor.
semuanya itu digunakan Betul-betul. untuk membeli sepeda. Lalu pertanyaan dari mana untuk mengantarnya? Itulah dengan adanya usaha saya di Potret Galeri, uang untuk pengiriman kah atau untuk mengantarkah, itu akan saya gunakan uang yang ada di Potret Galeri. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Ya Allah akan memberikan kita ke lapangan, kemudahan rezeki. Ya, dengan rezeki itu kita bisa berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Allahumma amin. Terima kasih banyak. Thank you so much, Pak Tabrani. You're welcome. Much welcome. Thank you so much for your time. And Ya. tadi pastinya saran-saran yang luar biasa dari Pak Alhamdulillah. pastinya ya. Insya Allah Pak ada waktu main lagi ke Pehtem. Insya Allah. Saya senang mendengar namanya Pehtem. Pehtem. Sebenarnya Pehtem itu kan nanti seakan-akan saya ngomong kosong ya, tapi mudah-mudahan tidak. Ini Insya Allah ada isinya ya Pak. Ya, baik. Ya, semoga ya kita harapkanlah semoga semua serius untuk membangun diri dan juga membangun kemampuan ekonomi Aceh yang lebih baik. Insya Allah harapan kita. Baik. Thank you so much juga untuk Anda Oke. rekan Lon. Yang pasti kami tunggu yang belum subscribe, yang pasti juga tonton sampai habis biar dapat informasinya akurat yang pasti. Dan yang belum komen, ya mungkin komen-komen yang positif silahkan. Kami tunggu pastinya. Jika ini bermanfaat silahkan share ke seluruh lingkungan Anda. Terima kasih banyak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.